Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Semoga apa yang kita pelajari nantinya bermanfaat buat kalian dan juga mendapatkan ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, materi yang akan Pak Guru jelaskan kali ini adalah peluang. Peluang itu dahulunya berawal dari permainan judi. Namun dalam perkembangan dunia modern, peluang itu digunakan dalam dunia bisnis, meteorologi, sains, politik, dan lain sebagainya. Kata kunci yaitu peluang, peluang empirik, peluang teoritik. Kompetensi dasarnya adalah yang pertama, kalian mampu menjelaskan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Yang kedua, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Bentuk peta konsepnya, peluang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah peluang empirik, yang kedua adalah peluang teoritik. Baik, di sini kita mulai dari peluang empirik terlebih dahulu. Sebelum Pak Guru lanjutkan, peluang empirik itu didapat dari frekuensi kejadian dibagi banyak percobaan. Jadi sini Pak Guru ulangi ya. Bisa dikatakan ini rumusnya. Peluang empirik yaitu frekuensi kejadian dibagi banyak percobaan. Baik, sekarang kita mulai mengamati. Nah, di sini pada gambar ini ada dua siswa. Yang pertama namanya Adi, yang kedua ini namanya Ani. Nah, Adi dan Adi ini masuk ke ruang komputer secara bersama dan mau menggunakan satu komputer yang ada di ruang komputer tersebut. Nah, masalahnya mereka mau mengerjakan tugas dan tidak bisa menggunakan satu komputer secara bersama. Otomatis mereka harus bergantian. Nah, mereka memikirkan cara yang fair. Jadi Adi dan Adi di sini memikirkan cara yang fair, artinya cara yang adil dan bijaksana supaya mereka sama-sama menerima. Nah, mereka mengusulkan 3 opsi. Yang pertama yaitu melempar koin uang logam. Yang kedua adalah menggunakan 3 buah kelereng. Yang ketiga adalah menggunakan 1 buah dadu. Untuk yang koin ini aturannya kalau yang muncul angka maka Adi yang berhak. Tapi sebaliknya, kalau yang muncul gambar maka Ani yang berhak menggunakan komputer terlebih dahulu. Sedangkan yang nomor 2 ini yaitu ada 3 kelereng, yaitu merah, kuning, dan hijau. Aturannya Adi menyuruh Ani mengambil dengan mata tertutup ya. Tetapi Adi menyuruh Ani untuk memikirkan 1 kelereng saja dengan warna yang sembarang. Seumpama Ani memikirkan warna kuning dan yang terpilih adalah biru maupun merah, maka yang berhak menggunakan yaitu Adi. Kenapa? Karena Ani memikirkan yang kuning dan yang terpilih adalah warna biru atau warna merah. Yang ketiga adalah dadu. Kalau yang muncul adalah genap, maka Ani yang berhak. Tapi sebaliknya, kalau yang muncul adalah ganjil, maka Adi yang berhak. Ya. Sehingga untuk mata dadu yang muncul 1, 2, saya ulangi, 1, 2, 3, maka yang berhak karena ganjil adalah Adi. Kalau yang muncul
Maaf. Jadi di sini karena ganjil maka 1, 3, dan 5. 1, 3, dan 5. Sedangkan untuk genap yaitu 2, 4, dan 6. Berarti yang berhak adalah Ani. Berarti sama-sama 3. Baik ya. Sehingga timbullah pertanyaan yang pertama dari ketiga perjawaban yang tersebut. Manakah yang fair, adil, dan bijaksana? Yang kedua, apakah yang dimaksud peluang empirik? Tadi sudah Pak Guru jelaskan di atas. Baik, langsung saja ya. Alat dan bahan yang diperlukan adalah 1 koin, 3 kelereng, dan 1 dadu. Langsung saja. Nah, di sini kita melakukan percobaan melempar 1 koin sebanyak 50 kali. Nah, inilah yang disebut dengan banyak percobaan atau NP. Mana lagi NP ini? 60 kali. Ini banyak percobaan. Melemparkan 1 koin sebanyak 50 kali. Sehingga di sini percobaan koinnya ini total percobaannya adalah 50. Ya. Pak Guru ulangi, NP-nya adalah 50 di sini. Nah, sisi angka berapa kali banyak yang muncul? Ya, itu terserah kalian. Kalau kalian mau mencoba, tinggal kalian hitung angkanya berapa kali yang muncul, gambarnya berapa kali. Tapi di sini sebagai contoh, seumpama angkanya yang muncul adalah 30, gambarnya yang muncul adalah 20. Tadi angka ini siapa? Kalau tadi yang muncul adalah angka, maka Adi. Berarti ini Adi yang menggunakan. Ya, nah sekarang bagaimana cara mencari peluang empiriknya? Cara mencari peluang empiriknya, seperti katakan tadi, yaitu peluang empirik itu didapat dari frekuensi kejadian. Mana frekuensi kejadian ini? Frekuensi kejadiannya adalah 30. Dibagi banyak percobaan. Banyak percobaannya berapa? 50. Berarti 30 per 50. Nah, inilah peluang empiriknya. Setelah itu, kita sederhanakan menjadi 3 per 5. Nah, untuk sisi gambar berarti 20 per 50. 20 per 50 menjadi 2 per 5. 2 per 5. Nah, di sini berapa total frekuensi kejadian dibagi banyak percobaan? Nah, tinggal kita jumlah. 3 per 5 ditambah 2 per 5 menjadi 5 per 5. 5 per 5. 5 per 5 itu sama dengan berapa? 1. Berarti di sini 1. Paham ya? Baik, hasilnya adalah 1. Sekarang kita ke percobaan kelereng. Tadi untuk kelereng, nah memilih kuning ya. Ani memilih warna kuning. Berarti ini Ani. Ani memilih warna. Seumpama yang muncul warna di sini 60 kali. Jadi langsung kita tulis di sini adalah 60 kali. Seumpama yang muncul untuk kelereng kuningnya itu adalah 40. Kelereng merahnya adalah 10. Dan ini hijaunya juga 10. Maka peluang empiriknya berarti ini 10 per 60. Kita sederhanakan menjadi 1
per 6. Yang ini adalah 40 per 60. Kalau kita sederhanakan jadi 4 per 6. Disederhanakan lagi menjadi 2 per 3. Nah, selanjutnya adalah kelereng hijau. 10 per 60. Disederhanakan menjadi 1 per 6. 1 per 6. Setelah itu kita jumlah. 1 per 6 ditambah 2 per 3 tambah 1 per 6. Karena di sini tidak sama, maka kita samakan terlebih dahulu. 6 bagi 6, satap ini 1. Terus ini dijumlah. 6 bagi 3, 2 kali 2, 4. Sini 4. Ditambah 1 lagi. Sehingga hasilnya di sini adalah 6 per 6 atau sama dengan 1. Baik, sebelum aku lanjutkan, mungkin dari dua percobaan ini perlu kalian pahami dulu. Sebelum Pak Guru lanjutkan, Pak Guru kasih waktu sekitar 2 menit. Pak Guru tunggu. Baik, cukup ya. Nah, di sini Pak Guru lanjutkan ya. Jadi di sini sudah jelas untuk peluang empiriknya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke peluang teoritik. Nah, ini peluang teoritik. Jadi langsung kita cari di sini. Nah, jadi di sini ya, contoh dari peluang teoritik kejadian dari suatu eksperimen. Contoh di sini adalah pelemparan satu koin. Eksperimennya adalah pelemparan satu buah koin. Sehingga ruang sampelnya itu ada dua. Yang pertama adalah angka, yang kedua adalah gambar. Di sini angka dan gambar. Sehingga jumlah sampelnya itu ada dua, yaitu angka dan gambar. Kejadian A, hasil sisi angka dan hasil sisi gambar. Titik sampelnya kejadian adalah A dan gambar. Banyak titik sampelnya adalah 1 dan 1. Jadi peluang teoritik adalah 1 per 2. Dan juga gambarnya 1 per 2. Nah, secara garis besar didapat dari mana? Nah, secara gampangnya, kalau kita mau menghitung kejadian atau eksperimen dari pelemparan satu koin di sini dengan menggunakan peluang teoritik, gambarnya kan ada dua. Sedangkan kalau kita lempar satu kali, hasil pelemparannya adalah angka, maka kan 1 angkanya. Sedangkan jumlah sampelnya ada 2, berarti 1 per 2. Kalau dadu bagaimana? Kalau dadu, nih dadu. Ya, dadu itu kan sampelnya ada 6. Jadi dadu itu sampelnya ada 6. Otomatis kalau yang kita eksperimenkan adalah angka 1, maka 1 per 6. Toh ini hasil mata dadu 3. 3-nya kan cuma ada 1. Di dadu itu kan ada 1 kan. Nah, sedangkan sampelnya ada 6 semua, maka 1 per 6. Hasil mata dadu 7. Karena di dadu itu cuma sampai 6, tidak ada 7, berarti kan kosong.
sampelnya kosong, maka 0/6 atau 0. Hasil mata dadu genap di sini. Kita tinggal hitung berapa mata dadu genapnya. 2, 4, 6, ada 3. Berarti sampelnya ada 3. Sehingga 3/6. 6 dapat dari mana? Yaitu ruang sampelnya. Ya. Hasil mata dadu prima. Tinggal kita cek. Primanya ada berapa? Ada 3. Berarti 3/6. Seperti itu. Jadi itu adalah pengertian dari peluang teoritik di sini. Nah, dari sini Pak Guru kasih waktu 2 menit untuk memahami. Untuk peluang teoritik itu didapat dari frekuensi kejadian dibagi banyak percobaan yang mungkin. Beda ya dengan peluang empirik. Kalau peluang empirik frekuensi kejadian dibagi banyak percobaan. Tetapi kalau peluang teoritik frekuensi kejadian dibagi banyak percobaan yang mungkin. Ya, jadi ada tambahan yang mungkin. Pak Guru ulangi. Kalau peluang empirik didapat dari frekuensi kejadian dibagi banyak percobaan. Tapi kalau peluang teoritik didapat dari frekuensi kejadian dibagi banyak percobaan yang mungkin. Paham? Nah, baik. Nah, untuk peluang teoritik ini Pak Guru langsung kasih contoh di sini ya. Nah, di sini ada 2 contoh. Yang pertama yaitu pelemparan 1 koin, yang kedua adalah penggelindingan 1 dadu. Nah, di sini banyak percobaannya mana? Ini banyak percobaan. Atau yang disebut dengan ruang sampel. Ya, ruang sampel. Nah, frekuensi kejadiannya mana? Frekuensi kejadian ini. Banyak titik sampel. Jadi di sini karena 1 koin itu terdapat 2 sisi atas dan bawah nanti kalau sudah dilempar ya, yang mana di situ ada gambar dan ada angka. Jadi di situ banyak percobaannya 2 ya, atau ruang sampelnya 2. Di sini ruang sampelnya 2. Sedangkan frekuensi kejadian ya, karena di sini tidak kita lempar, berarti yang mungkin frekuensi kejadian yang mungkin di sini 1 untuk angka dan 1 untuk gambar. Sehingga peluang teoritiknya adalah 1/2 dan untuk gambar juga 1/2. Bisa dipahami ya. Jadi di sini tanpa dilempar dulu. Jadi di sini kita menghitungnya tidak melempar terlebih dahulu. Jadi di sini peluang teoritik yang mungkin terjadi dari pelemparan 1 koin. Nah, sekarang yang penggelindingan 1 dadu. Nah, kalau di sini sudah dilempar atau digelindingkan dadunya ya. Jadi di sini ada 4 di sini. Ada 4 eksperimen ya. Ini 1, eksperimen kedua, eksperimen ketiga, eksperimen keempat. Nah, eksperimen yang pertama di sini adalah hasil mata dadu 3. Frekuensi kejadian untuk hasil mata dadu 3 di sini kan cuma 1. Ya, sehingga 1 dibagi 6. Didapat dari mana 6? 6 ini adalah banyak percobaan yang mungkin. Karena di sini akan ada 6. Total ada 6. Jadi semuanya di sini 6. Sehingga total semuanya di sini pasti 6. Ya. Di sini semuanya pasti 6. Berbeda dengan peluang empirik. Peluang empirik itu belum tentu sama di sini. Kalau percobaannya 50 kali, maka di sini 50. Tapi kalau percobaannya 120 kali, maka pembaginya adalah 120. Tetapi kalau peluang teoritik itu pasti sama, ya.
Kenapa kok sama? Ya kalau dadu pasti 6. Kalau gambar pasti 2. Paham ya? Pembaginya ini pasti 2. Nah, setelah itu sekarang hasil mata dadu 7. Karena di sini mata dadu 7 tidak ada, maka otomatis titik sampelnya atau kejadiannya pasti 0. Sehingga 0/6. Yang 0-nya ini adalah frekuensi kejadiannya. Yang 6 ini adalah banyak percobaan yang mungkin atau bisa dikatakan juga ruang sampel, ya. Terus yang ketiga, di sini hasil mata dadu genap. Ya, tinggal kita hitung yang genap itu ada berapa? 2, 4, 6. Berarti ada 3. Jadi sampelnya ada 3. Frekuensi kejadiannya ada 3 yang mungkin. Sehingga di sini yang terjadi adalah 3/6. Disederhanakan menjadi 1/2. Untuk hasil mata dadu prima juga sama. Ada 3. Berarti 3/6 juga 1/2. Ya. Baik, selanjutnya adalah hubungan peluang empirik dan peluang teoritik. Jadi di sini hubungannya, ya kita lihat dari percobaan di sini. Di sini percobaannya adalah percobaan dari peluang empirik penggelindingan 1 dadu. Jadi yang melakukan percobaan di sini Amelia, Budi, Citra, Dana, Eri, dan Fitri. Dan mata dadu yang diamati adalah 1 untuk Amelia, mata dadu 2 untuk Budi, seterusnya, dan mata dadu 6 untuk Fitri. Nah, setelah digelindingkan, ya, banyak mata dadu yang muncul. Untuk 1 itu ada 19 kali muncul, 2 20 kali, dan 6 itu sebanyak 18 kali. Sehingga total penggelindingannya adalah 120 atau yang kita sebut dengan NP. Apa NP itu? NP itu adalah banyak percobaannya, ya. Jadi ini banyak percobaannya. Nah, sekarang berapa peluang empiriknya? Jadi di sini Pak Guru tulis, ya, peluang empiriknya. Empirik. Dah, enggak usah Pak Guru tulis ya. Jadi rasio terhadap A dan B. Jadi ini peluang empiriknya yaitu untuk angka 1 19/120. 19 didapat dari mana? 19 didapat dari frekuensi kejadian. Jadi untuk angka 1 kejadiannya adalah 19 kali dibagi banyak percobaan yaitu 120 kali sehingga 19/120. Kalau 19/120 itu kita sederhanakan, tidak bisa ya. Nah, sekarang yang angka 2. Angka 2 frekuensi kejadiannya berapa kali? 20 kali. Sedangkan banyak percobaannya adalah 120. Sehingga 20/120 untuk T, untuk peluang empiriknya. Kalau kita sederhanakan menjadi 1/6 dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana kalau peluang empirik ini kita jadikan menjadi peluang teoritik? Oke, di sini Pak Guru lanjutkan yaitu peluang teori atau peluang teoritik. Nah, seperti tadi ya, untuk rumus peluang teoritik itu sama, yaitu frekuensi kejadian dibagi menjadi, Pak Guru ulangi, frekuensi kejadian dibagi banyak percobaan yang mungkin atau ruang sampelnya. Ya. Untuk mata dadu 1, berarti frekuensi kejadian yang mungkin yaitu tetap 1 dibagi banyak percobaan atau ruang sampelnya berapa? Berarti kalau mata dadu ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti ini ruang sampel ya, atau jumlah sampel NS. Nah, berarti NS-nya adalah 6, berarti 1/6. Nah, dah selesai. Terus sama. Jadi semuanya ini adalah 1/6.
6. Sama semuanya, 1/6. Nah, sekarang di sini pertanyaannya adalah hubungannya apa? Hubungannya. Kita mulai dari 19/120. 19/120 itu kalau kita hitung ya, 19 dibagi 120 itu hasilnya adalah 0,158 seterusnya. Kalau kita bulatkan menjadi 0,16. Selanjutnya adalah 1/6. Kita bagi ya. 1 dibagi 6 itu hasilnya adalah 0,166 seterusnya. Nah, jadi ini semua itu sama 0,16 semuanya. Selanjutnya yang 20 dibagi 120. Berapa 20? Ini juga sama 0,16 ya. Yang ini juga 21 dibagi 120, hasilnya adalah 0,175 atau 0,17. Yang ini 20 sama dengan yang di atas ya, berarti 0,16. Yang 22 dibagi 120 hasilnya adalah 0,18. Selanjutnya yaitu 18 dibagi 20, hasilnya adalah 0, maaf ya, 18 dibagi 120 kan dibagi 20 hasilnya adalah 0,15. Nah, dari sini ya, untuk rasio atau untuk teoritik itu semuanya sama 0,16, sedangkan untuk empirik hasilnya ada yang 0,16, ada yang ini 0,16, ada yang 0,17, terus ada yang 0,18, 0,15 juga ada. Nah, berarti hubungannya peluang empirik dan peluang teoritik hasilnya itu tidak berbeda jauh atau bisa dikatakan mendekati. Jadi itu hubungannya. Dan yang perlu diketahui lagi di sini peluang empirik itu bisa juga dikatakan adalah frekuensi relatif. Ya. Jadi di sini hal-hal yang perlu kalian ketahui juga adalah masalah sampel ya. Jadi di sini yang perlu kalian ketahui juga sampel. Di sini untuk sampel aku contohkan. Nah, ini. Jadi titik sampel ini ya. Titik sampel kejadian ini itu ruang sampel, atau bisa dikatakan ruang sampel ini bisa juga disebut banyak percobaan kalau pada peluang empirik. Kalau pada peluang teoritik itu bisa dikatakan ruang sampel. Nah, mungkin cukup sampai di sini saja dari Pak Guru. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.